eh, kandidat atau pendaftar itu harus melengkapi berkas seperti halnya kayak tahun 2021 dan 20 awal saya datang ke sini. Setelah itu baru kemudian ada kasus di Jakarta pertama orang Jepang itu. Hi Tiners. Tiners! So, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Puput. Dan ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan persiapan beasiswa. Apa aja sih berkas-berkas yang akan kita siapkan sebagai scholarship hunters. Nah, di sini tentunya saya ditemani oleh salah satu tutor kita yang sudah menjadi awardee LPDP, Mr. Zaid. Yeay. Oke, Mr. Zaid, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol terkait persiapan wawancara bersama Mr. An, dan Mr. Zaid ini juga tutor kita yang sudah menjadi awardee dan sedang menunggu keberangkatan, sama seperti Mr. An kemarin. Apa kabar, Mr.? Baik, alhamdulillah sehat. By the way, Mr. awardee tahun berapa? Jadi saya sebenarnya awardee LPDP tahun 2021. Cuman karena kemarin saya kan daftarnya pakai TOEFL ITP dan menunggu pengen bahasa juga, saya kemungkinan baru berangkat awal tahun 2023 ini. Jadi ya nunggu hampir 1 tahun karena pengen bahasa kan 6 bulan. Oke. Nah, sekarang berarti Mister sudah sekarang tuh lagi nunggu keberangkatan ya? Nunggu keberangkatan. Sama dengan Mr. Ani kemarin, kalau teman-teman ingat ya. Nah, jadi di video kali ini yang aku bilang tadi, kita mau membahas terkait persiapan-persiapan yang mungkin Mister udah lewatin dulu sebelum menjadi awardee tentunya. Nah, pasti teman-teman di rumah yang sedang nonton video ini penasaran bukan? Oke. Ya, mungkin Mister boleh diceritakan sedikit pengalamannya, apa sih yang pertama, yang paling penting dulu yang perlu kita siapkan, either berkasnya atau... Oke, jadi memang pada saat saya masih ingat, jadi dulu itu saya juga kan sebenarnya untuk kita daftar beasiswa itu paling penting memang persyaratan administrasi terlebih dahulu, lagi kayak LPDP. Jadi memang di awal itu kandidat atau pendaftar itu harus melengkapi berkas seperti halnya kayak TOEFL dan lain semacamnya. Kalau luar negeri sih, kalau jalur reguler itu ada biasanya pakai IELTS, tapi kalau misalkan di dalam negeri kita bisa pakai TOEFL ITP. Tapi dulu karena saya itu adalah alumni bidik misi dan dulu masih ada, dan itu jadi saya daftar pakai TOEFL ITP terlebih dahulu karena khawatir pada saat itu takut tidak diterima. Tapi alhamdulillah percobaan pertama saya langsung diterima pada saat itu. Ya awal-awalnya sih saya datang ke Pare juga, saya juga belajar di kampung Inggris, belajar mulai dari dasar, anggaplah dari speaking, dari grammar, kemudian juga TOEFL dan seterusnya. Cuman ada sedikit drama sih menurut saya, drama kehidupan gitu ya. Jadi ini juga coba diceritain, Mister. Iya, maksudnya kan pada sebenarnya saya mau daftar tahun 2020 untuk LPDP, tapi pada saat itu kan kita dihadapkan dengan kenyataan ada pandemi pada saat itu. Jadi tahun 2021 dan 2020 awal saya datang ke sini. Setelah itu baru kemudian ada kasus di Jakarta pertama orang Jepang itu, dan juga ada kasus juga setelah ada pelatihan haji kalau tidak salah di Pare juga tahun 2020. Akhirnya seluruh kursusan di Pare waktu itu ditutup. Akhirnya saya pulang dan belum menyelesaikan program TOEFL, dan LPDP juga berimbas ke sana. Jadi belum buka pendaftaran untuk di gelombang pertama pada saat itu juga, dan hanya ada sih tapi untuk yang sudah mendapatkan gelombang. Dan saya juga belum mendapatkan, istilahnya belum siap juga untuk tes TOEFL pada saat itu. Akhirnya saya kemudian tunda dan baru berangkat lagi ke Pare untuk melanjutkan ya belajar saya yang masih belum selesai 2021 kemarin, dan langsung daftar pada gelombang pertama. Jadi gitu sih. Jadi ya untuk persyaratan sebenarnya terkadang ada beberapa tambahan dan ada perbedaan dari setiap jalur. Kan LPDP itu kan punya beberapa kayak misalkan reguler, ada yang afirmasi, ada yang penyandang disabilitas, Polri, Guru kayaknya juga ada, santri juga ada. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi secara umum sih kalau misalkan kayak IPK, ijazah
Ya seperti biasa lah. Tapi kalau TOEFL kayak dan IELTS itu pasti. Oke, berarti teman-teman scholarship hunters nih yang perlu teman-teman di rumah yang nonton video ini yang harus ketahuin adalah ada berapa jalur gitu ya. Ada Dan berapa jalur kalau apa LPDP? saja sih yang mereka bisa daftar gitu kan. Betul. Nah, tadi Mister bilang kalau Mister itu jalur afirmasi. Afirmasi alumni bidik misi. Cuman sekarang itu sudah nggak ada. Oh gitu. Kalau ada kan bidik misi juga sudah diganti sekarang. Oke. Namanya jadi kayak itu. Berarti jalur afirmasi masih ada nggak Mister? Ada, tapi daerah afirmasi dan itu untuk beberapa daerah-daerah yang sudah daerah tertinggal atau daerah afirmasi lah. Saya katakan tidak mau mengatakan daerah tertinggal sih, sebenarnya kita sama. Cuman ada beberapa daerah yang memang diprioritaskan oleh LPDP gitu. Oke. Yaitu masuk daerah itu. Tapi sebenarnya semua orang punya hak, kita bisa menggunakan. Ada jalur kewirausahaan juga bagi teman-teman yang punya wirausaha, punya UMKM dan lain semacamnya, itu bisa melalui jalur itu juga. Dan terkadang ada perbedaan juga. Perbedaan itu di tujuan program tingginya juga beda-beda terkadang. Kayak di jalur kewirausahaan itu mereka program tingginya malah lebih, menurut saya agak beberapa yang tidak masuk di jalur afirmasi ataupun di jalur reguler itu ada di jalur sana beberapa kampusnya itu. Dan ya seperti itu. Nah, tadi sempat di-mention mengenai IELTS dan TOEFL. Nah, untuk kita yang mau daftar atau apply universitas di luar negeri, itu apakah bisa apply TOEFL atau IELTS untuk beasiswa LPDP ini? Kalau pakai sertifikatnya ya. Kalau pendaftaran ke LPDP-nya mungkin dalam beberapa jalur, seperti hanya beasiswa santri, LPDP yang santri, jalur santri itu masih diperbolehkan. Dan juga jalur yang prasejahtera masih boleh. Kalau TOEFL IPP, saya garis bawahi adalah TOEFL IPP masih diperbolehkan. Cuman untuk luar negeri yang itu jalur reguler, sepertinya itu harus pakai IELTS sekarang. IELTS sama TOEFL IBT lah. Jadi TOEFL IBT itu kan beda sama TOEFL IPP. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu terkait dengan hal itu. Jadi itu sih. Jadi kalau secara detailnya apa saja yang diperbolehkan, saya belum melihat up to date-nya karena ada perbedaan-perbedaan. Jadi mungkin bisa dicek di website-nya di Kemenkyu, di LPDP Kemenkyu itu. Ya, oke, nanti linknya kita taruh di video kita ya. Oke. Nah, berarti untuk yang afirmasi bisa menggunakan TOEFL ITP dulu. TOEFL ITP. Nah, berarti nanti kan kalau mau apply kampus di luar negeri, tentunya masih butuh IELTS atau enggak sih, Mister? Tetap butuh. Jadi maksudnya saya tadi itu untuk apply beasiswanya, tapi untuk nanti di kampus itu nanti pasti ada, ya pasti mereka butuh IELTS minimal atau TOEFL IBT. Ada juga yang dulu nerima Duolingo, tetapi sekarang Duolingo udah banyak yang nggak nerima karena Duolingo itu sebenarnya kemarin kan saya dengar ya sebenarnya merupakan solusi karena pada saat itu kan pandemi, jadi banyak lembaga atau tes center kayak IELTS dan TOEFL IBT itu yang tutup. Pada akhirnya mereka kampus kan juga tetap harus melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Akhirnya ada nih opsi namanya Duolingo Test gitu. Nah, cuman sekarang itu sudah banyak yang tidak nerima lagi. Tapi ada beberapa sih beberapa lembaga mungkin ya, seperti TOEFL atau IELTS sudah mulai buka ya sekarang. Iya, sekarang sudah mulai buka lagi untuk lembaga tesnya gitu. Oke, seperti kita .0 English Course. Oke, nah selanjutnya Mister tadi kan terkait dengan TOEFL, berarti TOEFL dan IELTS itu menjadi salah satu pemberkasan ya, salah satu berkas yang wajib. Nah, selain itu ada lagi nggak berkas-berkas yang perlu disiapin ketika ingin apply beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya? Sebenarnya untuk berkasnya itu sekali lagi mungkin ada perbedaan dari setiap jalur tadi. Misalkan kayak jalur santri itu mereka teman saya itu harus membuktikan bahwa dia itu pernah mengajar di pondok pesantren dan lain semacamnya. Kemudian untuk yang saya kemarin itu karena saya jalur afirmasi alumni bidik misi atau jalur prasejahtera lah, sekarang jalur prasejahtera itu, jadi saya cuma mencantumkan
surat keterangan bahwa saya adiknya Widya Industri yang itu minta ke kampus. Setelah itu kemudian saya juga mengeluarkan ijazah, ya pastilah ijazah, dan sepertinya ada persyaratan minimal IPK juga ya. Oh, ada persyaratan minimal IPK-nya, dan juga surat rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini ini yang Pak, karena banyak sekali teman-teman itu mikir bahwa surat rekomendasi itu harus dari orang-orang besar atau seperti apa. Tidak, menurut saya, karena LPDP itu pengen tahu dia itu boleh memang dari tokoh ataupun dari supervisor di kampus. Jadi bisa dua-duanya, tokoh atau supervisor atau pembimbing akademik lah di kampus. Jadi pastikan juga orang tersebut adalah orang yang mengenal. Bahkan di kampus nanti itu pasti minta juga surat rekomendasi ketika apply kampus, bukan hanya apply siswanya. Jadi terkadang itu dari LPDP juga akan mengkonfirmasi, akan menelpon apakah benar saudara mengenal anak ini, misalkan seperti itu. Dan banyak sih kejadiannya seperti itu. Jadi pastikan orang yang diminta rekomendasi juga orang yang sudah kenal gitu. Berarti surat rekomendasi itu nggak boleh kita manipulasi ya? Nggak boleh, karena di situ kan ada nomor telepon, juga ada email, jadi nanti pasti akan dihubungi sama LPDP-nya gitu untuk konfirmasi. Berarti bisa dibilang apa yang tertulis di surat rekomendasi itu akan ditanyakan lagi sama LPDP dan dipertanggungjawabkan sama orang yang memberi surat rekomendasi tersebut. Dan juga ini sih ya, esai kontribusi. Nah ini nih Mister, berbicara tentang esai kontribusi. Mungkin banyak yang masih bertanya, apa sih yang perlu ditulis dalam esai tersebut yang wajib ada? Sebenarnya kalau ada sedikit perbedaan, kalau dulu itu pernah ada personal statement juga, dan juga ada esai kontribusi. Keinginan di esai kontribusi itu sebenarnya yang perlu ada menurut saya adalah apa yang pernah kalian lakukan kepada negara kita. Tentunya bukan menjadikan CV sebagai esai, tidak. Artinya tulis poin-poin yang sangat penting dan menurut teman-teman itu sangat layak untuk dipertimbangkan terkait kontribusi yang telah dilakukan. Entah terserah dari apa yang pernah misalkan kalian pernah mengajar lah, pernah menjadi volunteer, ataupun ketika di kampus pernah menjadi apa dan lain sebagainya, intinya kepada itu. Kemudian juga terkait rencana. Jadi rencana kontribusi apa yang akan diberikan kepada negara kita, dan juga kesesuaian dengan jurusan ini yang paling penting juga. Misalkan kenapa saya memilih jurusan Master Business Administration misalkan, kenapa saya harus memilih jurusan psikologi klinis misalkan, karena ternyata saya melihat permasalahan di Indonesia seperti ini dan seterusnya. Itu terserah teman-teman nanti ya di situ. Jadi dan kenapa harus course-nya ini juga sebenarnya dari esai yang kita tulis ini nanti pasti akan ditanyakan ketika wawancara. Berarti pertanggungjawabannya akan ditanyakan ketika wawancara. Nah, makanya esai itu perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk juga ya tujuan kampusnya juga perlu dituliskan di situ, dan juga relevansinya dengan jurusan yang diambil, dan juga mungkin kalau yang S3 untuk pendidikannya apa yang akan dilakukan. S3 kayaknya ada satu lagi ya, proyek pendidikannya itu apa, proposal pendidikan juga harus sudah ada kan. Research plan ya Mister. Oh itu wajib ada ya Mister. Research proposal ya, research proposal. Oke, betul. Oke, nah berbicara masih terkait esai, masih seputar esai, berarti bisa dibilang yang sebelum kita penulisan esai itu yang perlu kita persiapan dari diri sendiri adalah pengalaman, betul? Bisa dibilang seperti itu nggak, Mister? Bisa dibilang seperti itu juga, tapi bisa juga intinya begini, tulis kita kan tidak bisa kemudian menjadi orang yang sama. Kita memiliki keunikan masing-masing dalam diri kita. Intinya dalam mendaftar beasiswa kalau menurut saya itu ya kita juga yang pertama juga harus tahu tentang diri kita, tahu tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Minimal kita tahu cara memaksimalkan kelebihan kita dan meminimalisir kekurangan kita itu. Kita kan sebenarnya ingin, anggaplah ini kan seleksi. Ini kan kita ingin menjual diri kita. Dalam arti menjual diri kita, apakah kita layak untuk mendapatkan ini. Jadi di situ juga, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga berkaitan dengan alasan sebenarnya. Kita juga harus punya alasan yang kuat. Seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya ini juga agak akan berpengaruh ke esainya. Jadi misalkan contohnya, kita kan bisa melihat latar belakang.
entah itu daerah yang mempunyai banyak permasalahan problematika. Misalkan kalau di bisnis dulu saya mengangkat terkait dengan kemandirian desa atau kemandirian daerah, yang mana banyak sekali masyarakat itu lebih banyak menjual produk-produk yang mentah daripada kemudian diolah menjadi produk yang bernilai gitu misalkan, karena ternyata mereka banyak tidak tahu tentang pengolahannya dan lain semacamnya. Dan juga banyak beberapa hal yang saya ingat pada saat itu, sehingga kemudian itulah menjadi alasan kuat kenapa saya harus mengambil jurusan Master Business Administration juga pada saat itu, yang mana di kampus saya tujuan saya sebelum ada perubahan ya itu masih include pada saat itu beberapa kursus yang saya butuhkan gitu loh, untuk kemudian nanti bisa diaplikasikan ke masyarakat. Jadi di situ. Jadi alasan kuat itu juga harus penting gitu. Juga harus kita miliki. Karena kalau kita alasannya sudah kuat untuk mendapatkan beasiswa ini, tentunya itu akan lebih mudah juga. Berarti nggak boleh kita dengan alasan aku cuma pengen kuliah di luar negeri aja gitu. Ya bisa, ya mungkin ya nanti lihat sendiri. Pasti yang paling dibutuhkan itu alasan kuatnya kenapa harus terima. Kenapa dan apa bisa dibilang urgensinya kenapa harus kuliah di luar negeri gitu kan ya. Oke, betul. Oke, terima kasih Mister. Nah, the last question mungkin scholarship hunter penasaran. Adakah target ketika kita ingin apply? Kan tadi udah disebutin berkas-berkasnya, yaitu termasuk sertifikat bahasa Inggris, kemudian ijazah, transkrip, dan surat rekomendasi maupun esai. Ya betul ya Mister ya. Nah, dari sertifikat bahasa Inggris tersebut ada nggak sih target-target khusus ketika ingin mendaftarkan diri di LPDP misalnya, target skor yang yang dibutuhkan? Kalau target skor LPDP itu, kalau jalur yang prasejahtera sama santri itu minimal 500 untuk yang luar negeri seingat saya. Kalau jalur reguler yang luar negeri itu pakai IELTS dan itu minimal target 6. Tapi itu kalian pasti kalau misalkan dapat 6 boleh daftar terlebih dahulu. Tapi rata-rata kampus luar itu 6,5 minimal. Dari semua jurusan rata-rata seperti itu. Mungkin ada tapi di beberapa negara yang berbeda. Tapi kalau negara yang berbahasa Inggris itu rata-rata minimal 6,5. Kalau negara tujuan Mister? Kalau saya itu juga terbagi jadi jurusan lagi. Jadi kalau saya kan pilihannya kan 3 kemarin. Yang pertama, negara pertama itu di Amerika, negara kedua di Inggris. Tanpa menyebut kampus terlebih dahulu karena saya ingin mengajukan itu perpindahan, dan kemudian di negara ketiga ya di Australia. Kalau jurusan bisnis itu ternyata macam-macamnya apa? Ada yang minta 7,5 kampus itu, ada yang minta 7, ada juga yang minta 6,5. Dan ya rata-rata tapi kebanyakan 7 ke atas. Kalau jurusan bisnis ya di Amerika terutama itu minta 7,5, 7 ke atas lah. Untuk apply beasiswa LPDP-nya, adakah target kalau misalnya kita menggunakan, kan tadi ada beberapa jalur kan kalau kita mendaftar. Nah, kalau misalnya jalur yang mengharuskan kita melampirkan surat IELTS, sertifikat IELTS maksudnya, ya jalur yang harus melampirkan sertifikat IELTS, itu minimal berapa sih Mister? Sebenarnya 6, kebanyakan itu 6. Yang saya itu 6 untuk IELTS, dan untuk TOEFL itu antara 500 sampai 550. Kalau 550 itu apa yang kemarin? Saya pernah itu dari 550 juga. Tapi ya tergantung dari itu, makanya teman-teman lihat up to date-nya di website-nya itu untuk masyarakat itu. Cuman ada satu ini, kalau misalkan teman-teman sudah punya IELTS dan juga pernah belajar IELTS mungkin di titik 0 atau seperti apa, dan setelah itu sudah dapat nyampe IELTS-nya dan kemudian daftar kampus sudah dapat LOA-nya, teman-teman itu akan lebih mudah nanti di LPDP. Bukan ya, ada sih mitos bahwa kalau sudah dapat LOA unconditional itu akan lebih mudah diterima. Tapi menurut saya sih memang itu, jadi itu juga lebih menguatkan, tapi belum pasti 100% ya. Kalau sudah dapat seperti itu nanti kita bisa langsung ke wawancara. Jadi setelah seleksi administrasi, kan kalau PDP itu ada 3, sekarang sudah dibagi jadi 3. Kalau dulu kan mungkin banyak. Kalau
sekarang 3 itu jadi seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik atau ya kayak semacam kita TPA lah itu, TPA, matematika verbal dan lain semacamnya itu, dan kuantitatif, kemudian wawancara. Jadi kalau sudah punya LOA unconditional, sudah tidak persyaratan lagi, tinggal masuk doang, kita itu tinggal langsung wawancara. Jadi ke administrasi langsung wawancara. Oh, berarti kalau misalnya dari awal kita misalnya masih tahap administrasi, tapi kita sudah punya LOA. Nah, berarti itu LOE-nya bisa dilampirkan, kemudian kita tidak perlu mengikuti perlu tes bakat skolastik. Itu kebijakan yang baru. Kalau yang pada saat 2021 tidak ada, itu yang baru sekarang. Oke, berarti selain tadi sertifikat bahasa Inggris TOEFL ataupun IELTS, surat rekomendasi, apalagi Mister, surat transkrip ataupun ijazah, dan juga LOE juga bisa menjadi salah satu berkas yang bisa dilampirkan. Kalau teman-teman pengen langsung ke tahap wawancara. Ya mungkin kalau dan ini kan untuk secara umum, tapi untuk beberapa yang lain dan seperti tadi ada persyaratan tambahan. Contohnya kalau kayak prasejahtera tadi, sekarang kan nggak ada alumni di Indonesia, jadi teman-teman itu diminta surat keterangan kayak sebagai penerima PKH, KK dan lain semacamnya. Jadi itu santri itu juga ditambahkan berkas-berkas yang lain kayak dia pernah jadi pengajar dan lain semacamnya. Jadi tergantung yang lain, tapi secara umum yang paling pasti yang tadinya saya sebutkan itu. Oke, berarti beda jalur, beda persyaratan dikit. Oke. Tapi yang umumnya yang harus dan wajib untuk dikumpulin sebagai untuk lulus administrasi ya. Berarti itu ya yang tadi disebutkan. Iya. Oke, Mister, terima kasih, sangat informatif sekali dan semoga membantu untuk scholarship hunters yang sedang menonton video ini. Oke, sebelum kita tutup obrolan kita yang seru ini tentunya dan sangat informatif dari Mr. Zahid, mungkin ada pesan untuk scholarship hunter yang sedang menonton video ini, Mister? Oke, jadi pesan saya ya memang kenali diri sendiri terlebih dahulu. Seperti tadi, kenali diri sendiri, apa kelebihan kita, kekurangan kita, maksimalkan apa potensi yang ada dalam diri kita. Ya kita namanya juga itu ya, kalau mendaftar beasiswa harus maksimalkan di situ terlebih dahulu. Intinya teman-teman itu jangan menyerah, semuanya punya kesempatan. Bahkan banyak orang-orang yang juga potensial terkadang gagal berulang-ulang, tapi mereka tidak menyerah. Ya pada intinya di situ, jadilah orang yang berbeda. Itulah intinya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Mr. Zahid atas waktunya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kita dan obrolan yang sangat seru ini dan tentunya sangat informatif ya dari Mr. Zahid. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian. Datang ke kampung Inggris juga. Datang ke kampung Inggris untuk belajar ya. Oke, so the last we say, Titik Nol English course, start from zero.